Libur panjang Lebaran dan berkumpul bersama keluarga merupakan masa-masa yang membahagiakan bagi semua orang. Namun ketika masa libur panjang akan berakhir, biasanya orang akan merasa malas untuk memulai kembali bekerja. Di studio Berita 1 telah hadir psikolog Tika Bisono yang akan berbagi cerita dengan kita. Mbak Tika, selamat siang. Selamat siang. Mbak Tika, nih seperti leadnya tadi, kadang-kadang kita kalau sudah liburan kemudian males masuk kerja. Ini kenapa sih Mbak Tika? Karena memang mood ya dan juga ambience atau nuansa stimulasi-stimulasi sekitar kita itu bukan stimulasi kerja kan kalau libur. Jadi libur itu stimulasinya pasti beda banget dengan di kantor. Ya ada sih, bukan ada ya, malah banyak orang sih sebenarnya tetap bekerja loh, tanda petik ya, walaupun libur hari gini gitu loh wis. Tetap ngecek email, tetap iPad-nya nyala, laptopnya nyala, tetap hari gini ya. Jadi yang kita bicarakan justru orang-orang yang nggak berhubungan dengan iPad dan komputer gitu ya. Nah, karena memang suasana gitu ya, suasana itu memang membuat orang menjadi laid back, terus benar-benar jauh-jauh deh dari urusan begituan gitu ya, kantor, dan masuk betul-betul secara mendalam ke isu-isu yang sifatnya kekeluargaan. Nah, sifat kekeluargaan sih insya Allah sih positif. Belum tentu positif loh. Oh, belum tentu? Belum tentu. Oke. Ya. Kenapa ini Jadi, bisa positif negatif? Kenapa Mbak Tika? Misalnya ada persoalan ya di sebuah keluarga yang tahu-tahu entah terbukanya pada saat semua ngumpul ya, atau memang sengaja pada saat ngumpul yuk kita selesaikan masalah itu gitu. Jadi bisa jadi ngumpul keluarga itu ada ketegangan sendiri juga ya, yang makin males membuat orang balik ke kantor karena masalahnya belum selesai gitu loh ya. Tapi kalau yang hahaha aja sih biasanya ya karena gimana sih kok kumpul keluarga kan jarang-jarang ya. Jadi yang di daerah biasanya ntar lagi lah, kan jangan pulang dulu, sehari aja deh, nggak apa-apa deh misalnya gitu ya, masih digitu-gituin. Dan kalau suasananya indah, mereka akan ingin nggak pulang cepet-cepet ke kantor. Tapi kalau suasananya nggak indah, mungkin pengen cepet-cepet ke kantor kok lama banget gitu loh ya. Tapi liburan itu sebetulnya Mbak Tika yang baik itu yang tadi masih ngecek email dan attach sama aktivitas kita sehari-hari, atau yang sebetulnya lepas dari hal itu? Harusnya lepas ya. Jadi betul-betul kita nggak ada stimulasi yang sifatnya tegang. Stimulasi yang sifatnya mengernitkan kening ya. Jadi harusnya benar-benar yang teriak-teriak hahihi, bajunya beda banget gitu ya, baju yang nggak jaim lah, baju yang main ya. Dan yang paling penting tentunya interaksi dengan keluarga yang biasanya minimum, sekarang harus maksimum, wajib maksimum. Karena kalau enggak, nah ini juga saya banyak dapat sih ya kasus keluarga. Udah ini mudik nih lebaran, satu mobil plus macet bisa belasan jam dari jalan. Itu suasananya tegang ternyata di mobil ya, nggak enak, nggak menyenangkan, bahkan ribut ya, bahkan nangis-nangisan, terus ya anak-anak juga menyesal pergi yang gitu-gitu. Jadi itu banyak sekali itu kejadian. Jadi untuk mudik ini harus dipersiapkan oleh keluarga supaya para ayah dan ibu pun atau kakak-kakak yang udah kerja nggak mikirin kerjaan, ya. Jadi benar-benar tersedot untuk menikmati liburan. Tapi perlu nggak kita seperti keep in touch dengan kolega kita, nggak ngomongin kerjaan, tapi misalkan gue lagi di mana nih, Candi Borobudur, kita lagi liburan sama tetap ini supaya suasana kantornya itu tadi nggak lepas. Sebaiknya begitu memang. Jadi kayak tuker-tukeran suasana ya. Nah, buat saya itu justru penting karena kalau ada yang nggak terlalu beruntung ya, liburannya ternyata membosankan. Dengan cerita-cerita seperti itu mudah-mudahan menjadi stimulasi yang baik juga untuk aku juga keluar gitu ya. Gara-gara si cerita-cerita ini kok seru banget. Waduh, gitu ya. Gue ngapain aja sih gue di sini kok sendirian misalnya atau ngapain. Dan dia akan mencari teman-teman yang lu ngapain? Barengan dia ngapain yuk, nonton yuk apa kayak gitu ya. Jadi dalam kondisi yang terbosan sekalipun ya, akhirnya ada perubahan kualitas liburan gara-gara si orang-orang ini yang
nyundut-nyundut terus dengan cerita yang seru-seru itu. Oke, tapi efeknya sendiri juga bagus ya untuk orang yang cerita itu supaya dia juga nggak terlalu lepas dari suasana kerjanya dia, lingkungan kerjanya dia. Betul, Begitu. karena biasanya kan tetap aja ya sharing antar teman itu kan nggak bisa langsung lepas gitu ya. Toto ada aja masukan, lo ngapain? Gue lagi bete ini di pinggir pantai gitu misalnya gitu ya. Lu di pantai mana lo misalnya udah. Nah itu kan cerita-cerita dengan teman-teman kantor yang memang sudah biasa sehari-hari itu juga bisa menambah kenikmatan liburan ya. Jadi cuman yang mereka nikmatin adalah konten pembicaranya berbeda gitu. Bukan kerjaan gitu Bukan ya. minutes, Ya. bukan disalah, bukan deadline, gitu ya bukan. Tapi hal-hal yang lain gitu ya. Oke, baik. Mbak Tika, kita akan melanjutkan perbincangan Yes, ini of setelah jeda. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali.